Jadi, untuk Pak Nusron yang terhormat, kalau manusia itu adalah serigala bagi manusia lainnya, maka Homo homini lupus itu bisa merujuk kepada siapapun, baik kepada Habib, baik kepada yang non Habib. Ini kok dilakukan sanate pakai DNA itu piye? Jangan-jangan orang yang meminta DNA, tes DNA Saadah Bali, Habib-Habib ini, orang tersebut kalau di DNA ternyata keturunannya Homo homini lupus. Itu fosil-fosil masa lalu itu. Kalau ada ngomong, aku anak cucu Rasul, lalu tes DNA. Lalu tes DNA-nya bener, berani saya ngaku. Mereka tak jelas. Semua harus ada uji DNA. Kepada Pak Nusron yang terhormat, kalau Anda tidak memahami suatu istilah di dalam ilmu pengetahuan, jangan gunakan istilah itu secara serampangan, di mana Anda mengatakan bahwa orang yang menuntut tes DNA bagi para habaib itu adalah keturunan Homo homini lupus, fosil-fosil masa lalu. Bagi teman-teman yang belajar di bidang filsafat atau di bidang politik, tidak asing mungkin nama seorang pemikir asal Inggris yang hidup pada tahun 1500-an, yakni Thomas Hobbes. Ada yang membaca Thomas Hobbes, ada yang membaca Thomas Hobbes. Ya terserahlah bagi kalian, gimana enaknya saja. Karena para ilmuwan barat sebenarnya juga membaca para ilmuwan kita, yakni ilmuwan muslim, secara serampangan juga. Ibnu Sina dibaca Avicenna, Ibnu Rus dibaca Averroes. Ada lagi Abu Bakar Ar-Razi dibaca Razes. Jadi terserah teman-teman mau dibaca gimana, dibaca yang bikin enak saja. Kembali kepada persoalan Homo homini lupus. Nah, Homo homini lupus itu perlu diketahui oleh Pak Nusron yang terhormat. Homo homini lupus itu tidak merujuk pada homo sebagai materi atau sebagai zat atau sebagai wujud, sebagaimana Homo sapien. Kalau Homo sapien itu adalah dia yang merujuk pada bentuk materinya. Sementara Homo homini lupus yang disebutkan oleh Pak Nusron itu, yang diartikan fosil-fosil masa lalu, itu tidak begitu, Pak. Fosil itu adalah sisa-sisa dari masa lampau, baik itu berupa fosil tumbuhan, baik itu berupa fosil hewan dan lain sebagainya, yang tidak selalu fosil itu merujuk pada homo. Homo sapien itu adalah sebuah istilah yang digunakan oleh Thomas Hobbes yang saya sebutkan tadi sebagai pemikir atau filsuf yang hidup pada tahun 1500-an. Istilah itu digunakan oleh Thomas Hobbes untuk menggambarkan karakter dari manusia. Homo homini lupus sendiri berarti bahwa manusia itu adalah serigala bagi manusia lainnya. Jadi Homo homini lupus itu lebih sebagai cara dari Thomas Hobbes untuk menggambarkan karakter atau watak yang ada pada manusia, di mana manusia dikarakterkan, diwatakkan oleh Thomas Hobbes sebagai makhluk hidup, sebagai manusia yang pada dasarnya dia serakah atau ingin menguasai manusia lainnya. Karena karakter itulah, maka bagi Thomas Hobbes, manusia itu pada dasarnya berpotensi untuk perang antara manusia yang lain. Karena disitulah dibutuhkan sebuah negara, sebuah kontrak sosial untuk kemudian mengatasi masalah peperangan yang terjadi antar umat manusia. Jadi di situ sebenarnya istilah Homo homini lupus. Sekali lagi, kalau Homo homini lupus itu merujuk kepada
watak atau karakter, sementara Homo sapien itu merujuk pada wujud atau zat. Nah, gambaran dari Thomas Hobbes ini mengenai manusia bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki watak yang sifatnya seperti serigala. Bagi manusia lainnya, kalau kita kaitkan, kalau kita tarik pada persoalan perbandingan agama, pemikiran Thomas Hobbes ini lebih mirip dengan ajaran Konfusius, di mana Konfusius sendiri berpandangan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang jahat, sehingga dibutuhkan sebuah aturan supaya manusia menjadi baik. Yang berbeda, yang dimana ajaran Konfusius itu berbeda dengan ajaran Islam, dengan sabda Nabi Muhammad bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa manusia itu pada dasarnya dilahirkan secara fitrah. Tapi ini akan kita bahas kapan-kapan saja, karena di konten ini kapan-kapan kalau sudah banyak subscribernya saya akan membahas mengenai filsafat dan perbandingan agama juga. Dan untuk saat ini saya hanya akan membahas sedikit mengenai kesalahpahaman Pak Nusron Wahid yang menggunakan Homo homini lupus untuk menggambarkan sesuatu yang sebenarnya bukan gambaran daripada Homo homini lupus. Jadi untuk Pak Nusron yang terhormat, kalau manusia itu adalah serigala bagi manusia lainnya, maka Homo homini lupus itu bisa merujuk kepada siapapun, baik kepada Habib, baik kepada yang non Habib, baik yang kesemuanya. Jika dia memiliki karakter seperti serigala, di mana dikit-dikit perang, dikit-dikit perang, dikit-dikit perang, maka itu disebut sebagai Homo homini lupus. Pertanyaannya kepada Pak Nusron, siapa di Indonesia ini yang layak disebut sebagai Homo homini lupus? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.